Morning Good Readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan mengucapkan syukur kalau Tuhan masih memberikan kita kehidupan dan juga kesehatan. Dan kita akan melanjutkan bacaan kita di Mazmur 19. Tetap juga untuk membaca satu Mazmur ini karena cukup bagus. Ya, dalam kehidupan kita mungkin kita seringkali mendengar kata-kata orang yang omdo sifatnya ya, omong doang gitu ya. Tidak ada bukti. Kalau dia sudah bicara maka seolah-olah dia sudah mengalaminya atau dia akan memberikan sesuatu yang luar biasa, menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Tetapi pada kenyataannya hanya omong kosong belaka begitu ya. Dan kita pasti sebel ya kalau ketemu orang-orang demikian. Tetapi tidak demikian dengan pengalaman seorang yang bernama Daud. Mazmur yang ditulis oleh Daud di Mazmur 19 ini adalah gabungan antara alam dengan Taurat. Daud tidak hanya sekedar mengagumi alam, tetapi juga bisa menggabungkannya dengan kekagumannya terhadap Taurat. Kalau kita perhatikan bagaimana Daud menulis di ayat yang keempat dan yang kelima, dikatakan demikian. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Kita melihat di sini bahwa ayat 4 dan yang kelima ini seperti sebuah rangkuman bagi Daud bahwa alam semesta ini menggemakan kemuliaan Tuhan, menggemakan ciptaan Tuhan. Alam semesta memang tidak bisa berkata-kata, tetapi mereka melukiskan, mereka menggambarkan, dan ada suara, tanda petik ya, suaranya itu seperti gemak begitu sampai ke seluruh dunia tentang menceritakan kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan. Alam semesta yang sedemikian hebatnya diciptakan oleh Tuhan itu seperti mengembalikan kembali kemuliaan Tuhan kepada Tuhan. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana Daud sampai memahami sedemikian dalamnya tentang alam semesta yang menggemakan kemuliaan Tuhan. Tapi tidak hanya itu saja, Pak Daud juga menghubungkannya dengan Taurat Tuhan di ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Ada kata-kata seperti Taurat Tuhan itu sempurna, titah Tuhan itu tepat, takut akan Tuhan itu suci. Bagi Daud hal ini sangat penting sekali untuk dipahami dan direnungkan bahwa memang tanpa memahami Taurat Tuhan maka dia tidak akan bisa memahami gema kemuliaan Tuhan yang ada di alam. Tanpa Taurat Tuhan maka Daud itu hanya bisa melihat-lihat saja alam semesta ini, habis itu ya sudah selesai. Oh indah, selesai. Hanya sebatas indah, natural, indah dan seterusnya, tetapi tidak memahami bahwa di balik alam semesta yang sangat indah ini ada gema kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, Good Readers, pada hari ini kita kembali lagi diingatkan bahwa kehidupan kita ini bukan sekedar berbicara mengenai Tuhan, tetapi kita harus juga menggemakan kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain, tanpa banyak kata-kata ataupun banyak kalimat, tingkah laku kita, sikap hidup kita sudah menggemakan kemuliaan Tuhan. Bahwa kita ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Terkadang kita lupa di sini bahwa kita lebih suka menggunakan kata-kata yang indah dan manis untuk memuliakan Tuhan, tetapi tidak terpancar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pada hari ini mari kita kembali renungkan apakah saya sebagai seorang yang sudah percaya kepada Kristus tetap terus menggemakan kemuliaan Tuhan walaupun tanpa kata-kata. Amin. Have a nice day and God bless us. Morning Good Readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan mengucapkan syukur kalau Tuhan masih memberikan kita kehidupan dan juga kesehatan. Dan kita akan melanjutkan bacaan kita di Mazmur 19. Tetap juga untuk membaca satu Mazmur ini karena cukup bagus. Ya, dalam kehidupan kita mungkin kita seringkali mendengar kata-kata orang yang omdo sifatnya ya, omong doang gitu ya. Tidak ada bukti. Kalau dia sudah bicara maka seolah-olah dia sudah mengalaminya atau dia akan memberikan sesuatu yang luar biasa, menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Tetapi pada kenyataannya hanya omong kosong belaka begitu ya. Dan kita pasti sebel ya kalau ketemu orang-orang demikian. Tetapi tidak demikian dengan pengalaman seorang yang bernama Daud. Mazmur yang ditulis oleh Daud di Mazmur 19 ini adalah gabungan antara alam dengan Taurat. Daud tidak hanya sekedar mengagumi alam, tetapi juga bisa menggabungkannya dengan kekagumannya terhadap Taurat. Kalau kita perhatikan bagaimana Daud menulis di ayat yang keempat dan yang kelima, dikatakan demikian. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar
ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Kita melihat di sini bahwa ayat 4 dan yang kelima ini seperti sebuah rangkuman bagi Daud bahwa alam semesta ini menggemakan kemuliaan Tuhan, menggemakan ciptaan Tuhan. Alam semesta memang tidak bisa berkata-kata, tetapi mereka melukiskan, mereka menggambarkan, dan ada suara, tanda petik ya, suaranya itu seperti gemak begitu sampai ke seluruh dunia tentang menceritakan kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan. Alam semesta yang sedemikian hebatnya diciptakan oleh Tuhan itu seperti mengembalikan kembali kemuliaan Tuhan kepada Tuhan. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana Daud sampai memahami sedemikian dalamnya tentang alam semesta yang menggemakan kemuliaan Tuhan. Tapi tidak hanya itu saja, Pak Daud juga menghubungkannya dengan Taurat Tuhan di ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Ada kata-kata seperti Taurat Tuhan itu sempurna, titah Tuhan itu tepat, takut akan Tuhan itu suci. Bagi Daud hal ini sangat penting sekali untuk dipahami dan direnungkan bahwa memang tanpa memahami Taurat Tuhan maka dia tidak akan bisa memahami gema kemuliaan Tuhan yang ada di alam. Tanpa Taurat Tuhan maka Daud itu hanya bisa melihat-lihat saja alam semesta ini, habis itu ya sudah selesai. Oh indah, selesai. Hanya sebatas indah, natural, indah dan seterusnya, tetapi tidak memahami bahwa di balik alam semesta yang sangat indah ini ada gema kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, Good Readers pada hari ini kita kembali lagi diingatkan bahwa kehidupan kita ini bukan sekedar berbicara mengenai Tuhan, tetapi kita harus juga menggemakan kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain, tanpa banyak kata-kata ataupun banyak kalimat, tingkah laku kita, sikap hidup kita sudah menggemakan kemuliaan Tuhan. Bahwa kita ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Terkadang kita lupa di sini bahwa kita lebih suka menggunakan kata-kata yang indah dan manis untuk memuliakan Tuhan, tetapi tidak terpancar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pada hari ini mari kita kembali renungkan apakah saya sebagai seorang yang sudah percaya kepada Kristus tetap terus menggemakan kemuliaan Tuhan walaupun tanpa kata-kata. Amin. Have a nice day and God bless us.